Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di semester genap ini di tahun baru tahun 2021. Setelah yang lalu kita sudah selesaikan semester ganjil tahun 2020. Baik para siswa sekalian, siswa SMK Muhammadiyah Bungoro, ya insya Allah kita dirahmati oleh Allah SWT. Kembali kita lanjutkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir di tahun 2021 ini masih belajar dari rumah jarak jauh PJJ, ya. Semoga tetap semangat, ya. Karena sebelumnya sudah dikira itu kita sudah belajar tatap muka seperti biasa, tapi ternyata COVID ini masih berlangsung. Demi keselamatan bersama, pemerintah memutuskan belajar dilanjutkan di rumah jarak jauh. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran semester lalu kita sudah sampai di bab 3. Hari ini kita masuk di bab 4, bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Nah, kita lanjutkan. Untuk bab 4 ini, bersatu dalam keragaman dan demokrasi, ada 4 pokok bahasa, insya Allah ada 3 pertemuan. Saya sudah singkat materinya mengikuti waktu yang ada, ya. Jadi kita hari ini bagian A dengan bagian B yang kita bahas. Bagian C dan D insya Allah pertemuan berikutnya. Baik, untuk yang pertama bagian A yaitu memperkaya khasanah. Memperkaya khasanah. Apa itu memperkaya khasanah? Yaitu kalau khasanah ya tentu saja adalah wawasan. Adalah wawasan pengetahuan siswa seperti apa, ya, kemampuannya seperti apa, dan seterusnya. Pengetahuan yang ilmu tambahan pengetahuan yang kita cari dalam pembelajaran ini. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah demokrasi. Yang kedua adalah syurah atau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya dengan musyawarah. Nah, sudah biasa kita dengar kalimat ini. Demokrasi dan musyawarah ini sudah biasa kita dengar sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Yang pertama, demokrasi. Kita bahas dulu demokrasi. Demokrasi dari bahasa, secara bahasa diartikan dari bahasa Yunani barangkali ini kalau saya tidak salah, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Berarti kalau secara penggabungan bahasa ini maka kita bisa memberikan kesimpulan pengertian bahwa demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat. Maka biasa kita dengar sehari-hari demokrasi itu adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi, kekuasaan yang berasal dari rakyat untuk dipergunakan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Nah, itu. Untuk secara singkatnya saja. Ya, ini sebenarnya panjang kalau mau dibahas. Tapi kita yang penting saja dulu kita ambil. Yang kedua, syura atau musyawarah. Ini yang dikenal oleh Islam. Kalau demokrasi itu tidak dipakai, tidak ada, tidak terpakai di bagian umat Islam, tidak menjadi ajarannya, ya. Yang kita lebih pakai itu adalah musyawarah, sistem musyawarah dalam Islam. Jadi menurut bahasa dalam Kamus Mu'jam Maqayis Al-Lugha, syurah atau musyawarah memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah menampakkan, jadi terlihat. Yang kedua adalah memaparkan, jadi bercerita, berdiskusi, dan mengambil keputusan, mengambil sesuatu dari apa yang didiskusikan tadi. Itulah musyawarah. Kita biasa bermusyawarah. Kita
berdua dengan teman bicara tentang suatu keputusan dan mengambil suatu keputusan. Kita biasa berdiskusi tentang masalah dan mengambil mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Itu namanya juga musyawarah. Kecil-kecil sampai musyawarah tersebut. Maka kita istilahkan musyawarah nasional. Musyawarah besar. Itu kalau dalam berorganisasi. Ini contoh kita lihat musyawarah. Musyawarah biasa dalam Islam itu melibatkan banyak hal, banyak orang. Ya, kalau ini kita lihat ada dari unsur pemerintahan, polisi, ada dari tokoh masyarakat, ada dari pemuda, ada dari tokoh agama. Itu diundang untuk bermusyawarah, ya, untuk mendiskusikan suatu persoalan. Selanjutnya dicari pecahan masalah tersebut. Bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang sedang dibahas dalam musyawarah tersebut. Sedangkan demokrasi itu dipakai untuk semua. Jadi demokrasi itu untuk semua. Kalau tadi musyawarah umumnya dipakai oleh umat Islam, kita pakai demokrasi untuk semua. Karena 5 agama yang dianut di dalam undang-undang di negara kita itu tidak semuanya memakai prinsip musyawarah. Maka demokrasi ini mewakili semua unsur agama yang ada di bangsa kita. Jadi ini demokrasi untuk semua. Selanjutnya perbedaan atau isi dari demokrasi dan musyawarah itu. Demokrasi yang pertama ada nilai-nilainya, ada persentasenya, ada ukurannya, ada bentuk-bentuknya. Kalau di musyawarah ada mekanismenya, ada tata cara Islaminya, sudah ada yang ditentukan oleh agama kita tentang mekanisme atau tata caranya dalam bermusyawarah. Yang kedua, dalam demokrasi ada namanya penghormatan. Dalamnya ada undang-undang, ada namanya kebebasan berpendapat, ya, kritik, saran dan seterusnya. Sedangkan dalam musyawarah ada namanya ekspresi. Bentuk ekspresi, bentuk penyampaian, bentuk diskusi yang dipersyaratkan. Asas apa? Asas adab sopan santun, ya. Itu yang kita miliki ketika kita bermusyawarah. Sopan santun yang lebih utama, tata kerama, adab dan istiadatnya tetap ada. Yang ketiga, ada bentuk penolakan di dalam demokrasi. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan, tidak merakyat, tidak untuk merugikan orang banyak, terutama rakyat, maka demokrasi ini, keputusan dari demokrasi tadi bisa ditolak. Makanya ada demo. Karena mungkin keputusan tersebut bertolak belakang dengan undang-undang atau merugikan banyak pihak, terutama rakyat, sehingga dilakukanlah demo untuk menolak kebijakan keputusan tersebut. Sedangkan dalam musyawarah, setiap anggota musyawarah itu berhak memberikan pendapatnya. Walaupun nanti tidak semua bisa puas dengan keputusan dari pendapat masing-masing. Contoh, si A memberikan pendapat berbeda dengan si B. Yang diambil adalah pendapatnya si A. Maka si B harus berlapang dada menerima perbedaan pendapat tersebut. Yang terakhir, yang keempat adalah partisipasi. Banyak orang berbagai unsur, mulai dari organisasi atau biasa ormas, disebutnya ormas, lembaga eksekutif, ya, pemerintahan, tokoh masyarakat dan seterusnya, itu biasa ada dalam demokrasi. Siapapun masyarakat yang berpeluang mengikuti aturan itu boleh berpartisipasi di dalam demokrasi. Sedangkan musyawarah lebih kepada aspek kejujuran. Karena kita orang
Islam. Tentu saja kejujuran dalam bermusyawarah, memberikan pendapat, berekspresi tata keramanya, dan mengikuti tata cara, itulah pengambilan keputusan di dalam ajaran Islam. Baik, kita langsung bagian B. Bersatu dalam keragaman. Nah, perintah di dalam Al-Quran pasti ada untuk kita laksanakan. Ada di surah Ali Imran ayat 159. Perintah bermusyawarah. Jika kita di surah An-Nisa, ya, jika kita berlainan pendapat, si B, si C, si A ini tidak ketemu jalan keluar dari suatu permasalahan, maka perintah Al-Quran di surah An-Nisa ayat 59, setelah kita bermusyawarah di surah Ali Imran ayat 59, kita diperintahkan kembali kepada Allah SWT, Al-Quran dan sunnahnya di surah An-Nisa ayat 59. Jadi ketika bermusyawarah buntu kita punya persoalan, tidak ada jawaban, maka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Sumber hukum, sumber segala pemecahan suatu permasalahan ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan di surah Al-Ma'idah ayat 8, kita diperintahkan ketika kita bermusyawarah dan mengambil keputusan, maka kita janganlah kebencian ada pada kelompok lain. Jangan kita saling membenci ketika selesai bermusyawarah. Apapun keputusan yang diambil disepakati atau biasa disebut dengan mufakat, maka jangan kita membenci kelompok lain yang tidak sependapat dengan kita. Ini perintah surah Al-Maidah ayat 8. Ya, itu bagian B. Yang terakhir untuk materi kita hari ini, tip musyawarah yang islami dan demokratis. Nah, di penggabungan. Jadi menggabungkan bagaimana demokrasi ini ada di dalam musyawarah ataupun sebaliknya. Yang pertama dalam Islam tentu saja innamal a'malu binniyat. Luruskan niat dulu karena Allah. Jadi jangan karena ingin tampil, ingin menang, ingin menyudutkan orang lain, ingin menyalahkan orang lain. Tidak boleh. Kita niatnya lillahi ta'ala. Karena agama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, itu tadi, mekanisme dengan ekspresi. Sampaikan pendapat dengan santun. Tidak mengejek orang. Tidak membunuh karakter seseorang. Tidak menghina orang lain. Tidak menimbulkan aib dan seterusnya. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Kita jangan sok benar dengan pendapat kita. Jangan menyalahkan pendapat orang. Itu salah. Saya yang benar. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, menghormati keputusan bersama atau mufakat, kesepakatan. Setelah menampung pendapat dari si A, si B, dari kelompok-kelompok lain, maka akhir dari musyawarah itu adalah keputusan. Apa keputusan yang disepakati, itulah yang mesti diterima dan dijalankan oleh anggota musyawarah. Jadi kita harus menghormati apa yang diputuskan. Nomor 5, jalankan kesepakatan dengan tawakal. Jadi setelah tadi kita mufakat, kita menerima apa yang menjadi keputusan, kita tawakal kepada Allah atas kesepakatan keputusan yang telah kita buat tadi dalam musyawarah. Kita tawakal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keputusan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, berharaplah agar keputusan tersebut membawa berkah dan kebaikan maslahat bagi umat. Membawa berkah tentu saja itu yang utama dan bermanfaat untuk semua yang menikmati keputusan daripada musyawarah tersebut. Inilah materi, silahkan ditulis di buku catatannya seperti biasa. Silahkan dicatat, lalu fotokan, kirim ke WA saya sebagai daftar hadir pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.